Baru, Aturan DAU PMK 212 tentang gaji dan tunjangan PPPK 2023 Manat Turkmenistan. Gaji PPPK tahun 2023, pada dasarnya sudah diatur dalam DAU, Dana Alokasi Umum, berdasarkan yang termaktub dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 PMK 07/2022 PMK 212. Selain gaji, tunjangan untuk pegawai PPPK tahun 2022 per 2023 tertera secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 PMK 07/2022 sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan pertanyaan terkait dengan kepastian pendanaan atau gaji dan tunjangan bagi guru yang telah lulus P3K tahun P3K ini tertuang untuk lulusan 2022 dan usulan 2023 itu sebenarnya tertuang dalam PMK 212. Di dalam PMK tersebut di halaman terakhir setelah lampiran rincian data per daerah dan besaran uang yang terdapat dalam DAU spesifik tersebut tertulis bahwa untuk lulusan 2021 yang baru saja diumumkan itu memiliki TMT daerah pada 7 bulan tahun 2022. Untuk yang lulusan tahun 2022 itu dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat. 9 bulan gaji untuk yang 2022. Kemudian untuk yang 2023 yang seharusnya akan dilaksanakan di bulan depan ini, mereka diperhitungkan 3 bulan gaji. Itu TMT-nya. Sedangkan untuk yang 2021 yang lalu itu memiliki TMT rata-rata karena untuk 2021 tidak tertulis secara spesifik di dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka pada kami mengambil angka rata-rata, TMT-nya adalah 7 bulan pada tahun 2022. Kemudian masa kontrak perjanjian itu adalah di daerah masing-masing. Jadi dimulai dari 1 tahun, 2 atau 5 tahun. Kami sampai saat ini belum mendapatkan data apakah berapa tahun kontrak masing-masing yang lulus tahun 2021 tersebut. Sebenarnya kami sudah titip pesan kepada Bu Agustina ya terkait dengan kemungkinan untuk merevisi PP 49 tahun 2018 agar guru P3K tidak lagi perlu perpanjangan kontrak supaya kita bisa menyelesaikan setiap episode yang kita selesaikan setiap tahun itu tidak perlu lagi kita melihat apakah di tahun depan diperpanjang atau tidak. Kemudian terkait dengan evaluasi yang apakah sudah dilakukan evaluasi terkait dengan seleksi ASN P3K dari tahun ke tahun. Pada prinsipnya kami bersama PAN-RB dan Panselnas melakukan evaluasi sehingga ada perubahan mekanisme setiap tahun. Perubahan mekanisme ini sebenarnya bagian dari evaluasi yang sudah dikerjakan. Tadi Pak Deputi sudah menyampaikan bahwa kemudian ada observasi dan lain sebagainya perubahan yang tertuang dalam Permen PAN-RB maupun Juknis Permendikbud itu adalah dasar dari evaluasi yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan pertanyaan apakah ada bagaimana terobosan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Begitu Kang Ferdi, nanti data ada sudah saya sampaikan. Jika untuk membreakdown sampai ke tiap jenjang dan daerah, kami perlu waktu 1 minggu untuk mengirimkan kepada Bapak. Kemudian untuk Pak Hairul Amri dan Pak Nur Promosidi, terima kasih untuk masukannya. Jadi karena memang saat ini dengan kerjasama yang baik dengan KL lain, itu sudah banyak formasinya, 278.000. Namun memang kami masih perlu 1 ronde lagi dan permohonan kami sudah diterima oleh Pak Deputi untuk dibuka lagi agar bisa mengakomodir lebih banyak lagi P1.
sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Sedangkan ini sekaligus terkait dengan jawaban kepada Kang Dede, untuk yang kemarin dibatalkan, itu sebenarnya bagian dari P1 yang secara keseluruhan memang harus kita tuntaskan. Oleh karena itu, karena masih ada kira-kira 26.000 lagi yang belum terakomodir dari usulan 2023 ini, kami memohon kesediaan untuk dibuka kembali untuk usulan formasi berikutnya. Kemudian untuk Pak Andi, tadi ada pertanyaan mengapa mereka mengundurkan diri. Jadi kami memang tidak mendapatkan data alasan mereka mengundurkan diri, tapi berdasarkan ini pendapat pribadi, kemungkinan mereka memang mendapatkan pekerjaan yang lain, atau ada kemungkinan mereka ada yang tidak mau ditempatkan di daerah lain. Itu sudah ada masuk yang masuk alasan yang satu adalah itu. Sehingga untuk tidak ditempatkan di daerah lain, mereka memilih untuk mengundurkan diri. Kemudian untuk tenaga perpustakaan dan tendik lainnya, itu mungkin nanti Pak Deputi yang bisa menjawab terkait dengan apakah dimungkinkan untuk tenaga perpustakaan dan lainnya untuk bisa dibuka di seleksi ASN P3K berikutnya. Kemudian untuk Prof. Zainuddin, terima kasih untuk saran dan masukannya. Kemudian satu lagi untuk mengklarifikasi untuk Kang Dede, bahwa sampai sejauh ini di data kami tidak ada guru yang ditempatkan di luar provinsi. Jadi semua masih dalam provinsi. Tapi untuk guru SMA, SMK, dan SLB, memang dia dimungkinkan untuk berpindah kabupaten, karena kewenangan untuk SMA, SMK, dan SLB adalah satu provinsi. Tapi kalau untuk ditempatkan di luar provinsi memang tidak ada. Jika memang ada, mohon kiranya datanya itu bisa kami terima, sehingga kami bisa cek. Terima kasih Pak Menteri, mungkin itu tambahan informasi dari saya. Benar, masih ada satu tadi. Tentang itu Bu, yang banyak lulus Provinsi Indonesia Timur itu loh, kenapa tidak dengan negara lain, dan kenapa bisa, apakah standar pertanyaannya tidak sama atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi kalau untuk daerah timur memang kenapa ada formasi yang banyak yang tidak terisi. Yang pertama memang guru non-ASN-nya sedikit yang ada di sana. Sehingga ketika kita buka untuk P1 sudah terakomodir, P2, P3 sedikit. Sehingga kita buka untuk pelamar umum. Pelamar umum itu dites melalui tes. Dan kami memberikan afirmasi 100% bagi mereka yang punya sertifikat pendidik. Dan ketika mereka masuk melalui jalur ujian itulah memang tidak terisi. Tapi pada prinsipnya memang karena tidak tersedia guru di sana. Dan sistem kita tidak memungkinkan untuk memindah daerah dari provinsi lain yang kelebihan guru ke provinsi yang daerahnya kekurangan guru. Jadi memang dibatasi ruang lingkupnya satu provinsi. Sehingga tidak ada, jika dimungkinkan untuk pindah dan mengundang kesediaan bagi guru-guru itu untuk mengisi daerah lain, itu masih dimungkinkan. Karena memang di provinsi lain kelebihan, di sana kekurangan. Begitu Pak Adi, terima kasih. Gaji pegawai PPPK, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 PMK 07/2022 PMK 212 memiliki kemungkinan dapat dirapel dari bulan April tahun 2023, tapi ternyata dalam juknis lainnya diatur tentang hal tersebut. Pada poin keempat, yang termaktub pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 PMK 07/2022 PMK 212 membahas secara rinci terkait jumlah formasi PPPK tahun 2022 per 2023 yang diperhitungkan dalam DAU penggajian formasi PPPK. Dari peraturan tersebut,
Adapun alokasi anggaran gaji PPPK yang sudah diperhitungkan dalam DAU berdasarkan jumlah formasi PPPK 2022 per 2023 adalah sebagai berikut. Anggaran PPPK tahun 2022 sama dengan alokasi gaji ditambah tunjangan 9 bulan, ditambah THR plus gaji 13 April-Desember. Anggaran PPPK tahun 2023 sama dengan alokasi gaji ditambah tunjangan 3 bulan Oktober-Desember. Apakah gaji PPPK tahun 2023 bisa dirapel? Berdasarkan alokasi anggaran DAU dalam PMK 212, terdapat pertanyaan, apakah pegawai yang sudah mendapatkan SK PPPK bulan Mei, Juni, Juli, berdasarkan alokasi anggaran yang sudah disediakan bulan April, gajinya dapat dirapel? Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 perihal teknis pemberian gaji dan tunjangan PPPK menjawab pertanyaan tersebut, yang diperuntukkan bagi pegawai yang ditugaskan di instansi daerah. Pada Juknis, bagian ketiga menjawab terkait syarat pembayaran tunjangan serta gaji PPPK. Ayat 1, Pasal 23 disebutkan jika pegawai PPPK akan menerima gajinya sesudah menandatangani perjanjian kerja. Selain itu setelah diterbitkan keputusan pengangkatan PPPK dan sesudah melakukan tugas yang harus dibuktikan dengan SPMT. Penerbitan SPMT, yang mengatur perihal petunjuk teknis pengadaan PPPK mengikuti ketentuan sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana ayat 2. Selain itu, sebelum menerbitkan SPMT, pegawai terlebih dahulu harus mempunyai NIP. SPMT tidak diberlaku surutkan, sebagaimana dalam ayat 3 dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan dari penetapan keputusan pengangkatan menjadi PPPK. SPMT yang diberlaku surutkan, contohnya seperti jika ada SPMT yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari tapi sudah diberlakukan tanggal 1 Januari. Padahal, paling minim adalah SPMT PPPK, antara tanggal penetapan dan tanggal diberlakukan memiliki kesamaan. Dalam hal pegawai PPPK, bagi yang melaksanakan tugas sesuai SPMT di tanggal hari kerja pertama bulan berkenan, maka tunjangan dan gaji pegawai PPPK yang diberikan terhitung mulai pada berkenaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4. Artinya adalah apabila pegawai menerima SK dan SPMT pada tanggal 1 April maka gajinya baru dapat diterima di bulan April. Adapun bagi pegawai PPPK yang melakukan tugasnya sesuai SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan tanggal seterusnya di bulan berkenaan, maka tunjangan dan gaji yang diberikan terhitung mulai bulan berikutnya, sebagaimana disampaikan dalam ayat 5. Artinya adalah apabila pegawai menerima SK dan SPMT pada tanggal 2 April maka gajinya baru dapat diterima di bulan Mei. Berdasarkan ketentuan dalam Juknis, dapat disimpulkan, jika tunjangan dan gaji pegawai PPPK akan dibayarkan sesuai SK dan SPMT yang diterbitkan pada bulan berkenaan dan tidak ada rapelan. Berikut besaran gaji PPPK 2023 berdasarkan golongannya. Golongan 1, Rp1.794.900, Rp2.686.200. Golongan 2, Rp1.960.200, Rp2.843.900. Golongan 3, Rp2.043.200, Rp2.964.200. Golongan 4, Rp2.129.500, Rp3.089.600. Golongan 5, Rp2.325.600, Rp3.879.700. Golongan 6, Rp2.539.700, Rp4.043.800. Golongan 7, Rp2.647.200, Rp4.214.900. Golongan 8, Rp2.759.100, Rp4.393.100. Golongan 9, Rp2.966.500, Rp4.872.000. Golongan 10, Rp3.091.900, Rp5.078.000. Golongan 11, Rp3.222.700, Rp5.292.800. Golongan 12, Rp3.359.000, Rp5.516.800. Golongan 13, Rp3.501.100, Rp5.750.100.
Golongan 14, Rp3.649.200, Rp5.993.300. Golongan 15, Rp3.803.500, Rp6.246.900. Golongan 16, Rp3.964.500, Rp6.511.100. Golongan 17, Rp4.132.200, Rp6.786.500. Selain mendapatkan gaji pokok, dalam Perpres 98 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat 1 juga disampaikan bahwa WNI yang diangkat sebagai PPPK mendapatkan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS di instansi pemerintah tempat PPPK yang bersangkutan bekerja. Apa saja tunjangan yang didapatkan? Tunjangan PPPK. 1. Tunjangan keluarga. 2. Tunjangan pangan. 3. Tunjangan jabatan struktural. 4. Tunjangan jabatan fungsional. 5. Tunjangan lainnya. Sebagai catatan, seperti yang disebutkan pada pasal ke-6 Perpres ini, gaji dan tunjangan PPPK dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan serta tidak ditanggung oleh pemerintah. Demikian informasi besaran gaji PPPK beserta tunjangannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.